Pernah kepikiran gak sih, barang-barang di sekitar kita ini sebenarnya terbuat dari apa? Mulai dari udara yang kita hirup, sampai layar gawai yang lagi Anda tatap sekarang. Jawabannya ternyata membawa kita ke sebuah dunia yang super kecil, tapi luar biasa penting. Coba deh, lihat emas yang berkilau ini sama mutiara yang indah itu. Kelihatannya kan beda banget ya, tapi percaya nggak kalau kita bisa zoom in sampai ke level paling dasar, bahan penyusun mereka itu sama persis, namanya atom. Yuk kita selami lebih dalam dan kita bongkar rahasia di balik semua materi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari ide paling awal tentang materi, terus kita ikutin jejak para ilmuwan yang kayak detektif, kita bedah isi atom, belajar baca KTP-nya, ngatur elektronnya, dan yang paling seru, kita bakal nemuin kunci dari semua reaksi kimia. Siap? Jauh sebelum ada laboratorium canggih, apalagi internet, para filsuf di Yunani kuno udah pusing mikirin pertanyaan fundamental ini. Dari sinilah semua cerita ini berawal. Yuk, coba bayangin bareng-bareng. Anda pegang sepotong kapur tulis. Terus Anda potong jadi 2. Setengahnya potong lagi. Terus dan terus, sampai akhirnya Anda dapat satu butir debu kapur yang udah nggak bisa dibagi lagi. Nah, partikel super kecil yang masih punya sifat kapur itulah yang jadi ide dasar dari atom yang artinya tak terbagi. Waktu itu, ada 2 kubu pemikiran besar nih. Di satu sisi ada Demokritus yang bilang, "Stop! Ada batasnya, namanya atom." Tapi, di sisi lain ada filsuf yang jauh lebih ngetop, Aristoteles, yang bilang nggak ada batas, bisa dibagi terus-terusan. Dan karena Aristoteles lebih berpengaruh, idenya yang menang. Akibatnya, konsep brilian tentang atom ini sempat terkubur selama ratusan tahun. Oke, kita lompat maju berabad-abad ke era ilmiah. Nah, disinilah ceritanya jadi seru, kayak nonton film detektif. Misteri atom dipecahkan selangkah demi selangkah, di mana setiap penemuan baru mengungkap petunjuk yang lebih dalam. Perlombaan buat ngungkap atom ini bener-bener ngebut loh. Dimulai sama John Dalton, terus J.J. Thomson datang dan boom! Dia nemuin elektron. Dan ini ngubah segalanya. Belum selesai, muncul Rutherford nemuin inti atom. Lalu datang Niels Bohr yang merapikan para elektron. Ini kayak estafet penemuan yang seru banget. John Dalton ngebayangin atom itu ya kayak bola biliar aja. Padat, satu kesatuan, nggak bisa dipecah. Simpel banget kan? Nah, disinilah plot twistnya dimulai. J.J. Thomson datang dengan penemuan yang menggemparkan. Dia membuktikan kalau atom itu ternyata bisa dibagi lagi. Ada sesuatu yang lebih kecil di dalamnya. Inilah model dari Thomson yang sering dijuluki model roti kismis. Kenapa? Bayangin aja sebuah roti, di mana adonannya itu adalah muatan positif yang merata. Nah, elektron-elektron yang negatif itu kayak kismis yang tersebar di mana-mana di dalam adonan itu. Ini model pertama yang memasukkan elektron ke dalam gambarannya. Tapi model yang kelihatannya enak ini ternyata ada masalah besar. Waktu Ernest Rutherford melakukan eksperimennya, nembakin partikel ke lempengan emas yang super tipis, dia ngelihat sesuatu yang aneh banget. Sebagian kecil partikelnya mental balik. Ini aneh banget, kayak nembak selembar tisu tapi pelurunya malah mental ke arah kita. Gak masuk akal kan? Jadi, Rutherford bikin kesimpulan yang radikal banget pada masanya. Ternyata, atom itu sebagian besar cuma ruang kosong. Semua muatan positifnya nggak tersebar, tapi ngumpul di satu titik super kecil dan super padat di tengah, yang kita sebut inti atau nukleus. Terus, elektron-elektronnya mengorbit inti ini mirip kayak planet-planet yang mengelilingi matahari. Penemuan inti atom ini kayak ngebuka babak baru. Oke, di tengah ada muatan positif, terus isinya apa aja? Dan elektron itu apa sebenarnya? Yuk kita kenalan sama 3 aktor utama di dalam atom. Lihat deh, betapa rapi pembagian tugasnya. Di pusat, di dalam inti atom, kita punya proton yang positif dan neutron yang netral. Mereka ini penghuni tetap di tengah. Lalu yang keliling-keliling di luar itu adalah elektron yang negatif. Cuma dari 3 partikel ini loh, semua materi yang kita kenal bisa terbentuk. Luar biasa ya? Jadi, kalau semua atom tersusun dari 3 partikel yang sama, apa dong yang bikin atom emas beda dari atom besi? Di mana letak perbedaannya? Jawabannya sederhana, jumlahnya. Inilah kode rahasia yang jadi identitas setiap unsur. Nah, para ilmuwan punya notasi khusus buat ngebaca kode ini. Z, nomor atom. Itu yang paling penting. Ini adalah KTP-nya sebuah unsur. Ini adalah jumlah proton. Atom dengan 6 proton pasti karbon, nggak bisa ditawar. Lalu ada A, nomor massa. Ini adalah jumlah total penghuni inti atom, yaitu proton ditambah neutron. Biar nggak bingung, kita coba pakai contoh nyata ya. Litium 7.
Angka 3 yang di bawah itu adalah Z, alias nomor atomnya. Jadi kita tahu pasti, protonnya ada 3. Gampang. Karena atom ini netral, muatan positif dan negatifnya harus seimbang, jadi jumlah elektronnya juga 3. Nah, buat cari neutron, tinggal kurangi aja angka yang di atas sama yang di bawah. 7 dikurang 3, hasilnya 4 neutron. Simpel kan? Misteri selanjutnya. Oke, elektron-elektron ini kan mengorbit, tapi gimana caranya? Apa mereka terbang ke sana kemari seenaknya? Oh, tentu tidak. Ada aturan main yang sangat spesifik, dan disinilah kontribusi besar dari Niels Bohr. Jadi Bohr ini menyempurnakan model tata suryanya Rutherford. Kata Bohr, elektron itu cuma bisa ada di jalur-jalur energi tertentu, kayak jalur lari di stadion. Nggak bisa di antara jalur itu. Jalur-jalur inilah yang kita sebut kulit elektron. Dan setiap kulit ini punya kapasitas maksimal, kayak kamar di hotel. Kulit K yang paling dekat sama inti itu kamar kecil, cuma muat 2 elektron. Kulit L di atasnya lebih besar, muat 8, dan seterusnya ngikutin rumus simpel 2n². Aturannya, pengisiannya harus urut dari kulit paling dalam dulu sampai penuh, baru boleh pindah ke kulit berikutnya. Nah, kita sampai di bagian paling krusial. Dari semua partikel dan aturan yang udah kita bahas, ada satu hal yang paling nentuin gimana sebuah atom bakal berperilaku dan bereaksi dengan atom lain. Inilah dia elektron valensi. Gampangnya, ini adalah elektron-elektron yang ada di kulit paling luar. Mereka ini ibarat wajah atau tangan dari sebuah atom. Semua interaksi, semua ikatan, semua reaksi kimia yang ada di dunia ini, semuanya diatur oleh elektron-elektron valensi ini. Intinya begini, semua atom itu pengen stabil. Dan biasanya, stabil itu artinya kulit terluarnya terisi penuh. Coba lihat natrium, konfigurasinya 2, 8, 1. Kulit terluarnya cuma ada 1 elektron. Buat dia, jauh lebih gampang melepas 1 elektron itu daripada susah payah nyari 7 lagi. Sebaliknya, klorin punya 7. Dia cuma butuh 1 lagi biar kulitnya penuh. Jadi dia bakal haus banget buat narik elektron dari atom lain. Nah, hasrat untuk melepas dan menarik elektron inilah yang menjadi mesin penggerak semua reaksi kimia. Dan dorongan untuk melepas, menerima, atau bahkan berbagi elektron valensi inilah yang menggerakkan seluruh ilmu kimia. Inilah yang menciptakan ikatan, membentuk molekul, dan pada akhirnya membangun dunia kita seperti yang kita kenal. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi saat atom-atom ini mulai berinteraksi, berbagi, atau bahkan saling berebut elektron? Nah, itu adalah awal dari babak baru yang lebih seru, dunia ikatan kimia.